Ya, soto. Legenda terciptanya huruf Jawa, Aji Saka dan Dewata Cengkar. Simak ya guys. Assalamualaikum. Ya, halo guys, ketemu lagi dengan channel Penjelajah Horizon. Kita masih berada di Jalan Raya Toroh Geyer di selatan kota Purwodadi. Jadi ini adalah episode Purwodadi. Perjalanan dari kota Purwodadi menuju ke arah Sumber Lawang. Perjalanan ini akan melewati hutan di Geyer hingga Sumber Lawang di Kabupaten Sragen. Dalam suasana rintik-rintik hujan di sore hari. Kali ini saya dan si Gembul akan bercerita tentang legenda atau cerita mitos Aji Saka dan Dewata Cengkar. Tapi sebelum lanjut, dimohon untuk subscribe bagi yang belum subscribe. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Oke guys, ayo subscribe channel Penjelajah Horizon, karena subscribe itu gratis. Siap. Oke, kita mulai cerita legenda. Silahkan mendengarkan sambil melihat perjalanan saya dan si Gembul menyusuri jalur Purwodadi Solo di daerah Kecamatan Toroh sampai Kecamatan Geyer. Ya, ceritanya begini. Legenda tentang Aji Saka dan Dewata Cengkar ini sangat populer di daerah Purwodadi, di mana settingan ceritanya berada di daerah Medang Kamolan, yaitu di daerah Purwodadi. Ya, ini cerita rakyat atau mitos atau legenda. Sementara nama Medang Kamolan sendiri ada di daerah Purwodadi. Di salah satu desa ada namanya Desa Medang. Ceritanya begini. Dahulu kala ada seorang raja bernama Dewata Cengkar. Prabu Dewata Cengkar ini menguasai wilayah Medang Kamolan, di mana raja ini tubuhnya sangat besar seperti raksasa dan sangat kejam menurut cerita legenda ini ya. Mohon maaf ya guys, karena ini adalah cerita legenda, jadi nanti ceritanya bisa simpang dan bisa siur. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Baiklah, kita lanjutkan ceritanya. Sampai di mana tadi? Oh iya, sampai di seorang raja bernama Dewata Cengkar yang tubuhnya sangat besar dan suka makan. Termasuk setiap bulan purnama dia punya kebiasaan dan keinginannya harus dipenuhi, yaitu makan daging manusia. Kanibalisme guys. Dan untuk yang satu ini, Prabu Dewata Cengkar harus minta syarat seorang pemuda yang masih perjaka yang harus dimakannya. Serem ya guys. Karena itulah para pemuda di kerajaan Medang Kamolan sangat ketakutan apabila bulan purnama tiba.
terutama yang belum menikah ya guys, ini pasti ketakutan sekali. Bagaimana tidak takut ya, ini adalah permintaan raja, seorang raja. Kalau dituruti ya itu tadi, nyawa, dagingnya akan dimakan guys. Parah. Kebengisan Prabu Dewata Cengkar ini akhirnya menjadi momok bagi seluruh kerajaan, tersebar luas ke seluruh wilayah, bahkan sampai ke telinga seorang bernama Aji Saka. Aji Saka ini diceritakan adalah seorang yang sakti mandraguna yang berasal dari negeri seberang. Kurang jelas ya seberangnya seberang mana, tapi ini kan hanya legenda ya guys. Dan kita sebut saja Raden Aji Saka ini mempunyai 2 orang pengawal, yaitu Doro dan Sembodo. Raden Aji Saka ini diceritakan sebagai seorang pengembara, dan ketika sampai di Medang Kamulan, kerajaan Medang Kamulan maksudnya, dia tahu cerita tentang kebengisan Prabu Dewata Cengkar. Ada versi legenda yang mengatakan bahwa seorang pemuda yang sedang lari dari kejaran prajurit Dewata Cengkar yang sedang mencari mangsa seorang pemuda akhirnya bertemu dengan Raden Aji Saka ini. Lo ngapain di sini? Maaf guys, bukan begitu maksud saya. Raden Aji Saka menanyai pemuda ini begini, loh ada apa Ngger? Kok kelihatannya ketakutan sekali? Si pemuda itu bilang, begini tuan, saya sedang dikejar-kejar oleh prajurit Prabu Dewata Cengkar. Lalu sang Raden Aji Saka bertanya lagi, loh kenapa kamu dicari-cari prajurit Prabu Dewata Cengkar? Itu siapa? Si pemuda menjawab, Prabu Dewata Cengkar itu adalah raja kami, dan prajurit-prajuritnya sedang mencari seorang pemuda untuk dijadikan santapan. Raden Aji Saka terkejut. Santapan apa? Ya daging manusia, Raden. Mungkin kalau saya tertangkap, saya akan dijadikan santapan juga oleh Prabu Dewata Cengkar. Di setiap bulan purnama, Prabu Dewata Cengkar selalu meminta daging manusia untuk menjadi santapannya. Begitu Raden. Raden Aji Saka pun termangu. Kenapa begitu ya? Sungguh kejam Prabu Dewata Cengkar ini. Ini harus dihentikan. Oke. Maaf, bukan oke ya. Raden Aji Saka bilangnya, baiklah, coba saya pengen ketemu dengan Prabu Dewata Cengkar sang rajamu itu. Antarkan saya ke sana. Si pemuda itu menjawab ketakutan, saya nggak berani Raden, saya takut nanti ditangkap di sana malah, lalu dimakan oleh Prabu Dewata Cengkar. Saya nggak mau Raden. Alah, jangan takut, nanti saya yang akan menghadapi Prabu Dewata Cengkar. Kamu tunjukkan saja di mana Prabu Dewata Cengkar itu. Antarkan saya ke sana. Si pemuda itu bilang, baiklah Raden, akan saya antarkan Raden ke tempat Prabu Dewata Cengkar. Tapi saya nanti di luar saja ya. Ya, gak apa-apa. Nanti saya akan masuk menghadap langsung ke Prabu Dewata Cengkar. Akhirnya mereka pun berangkat menuju ke keraton
Prabu Dewoto Cengkar. Sebentar dulu. Raden Ajisaka tiba-tiba menghentikan langkah. Aku harus datang ke Prabu Dewoto Cengkar dengan tanpa senjata. Kamu, Sembodo, kamu di sini saja ya. Tolong bawa keris ini dan jagalah. Jangan berikan keris ini kepada siapapun, kecuali saya yang akan mengambilnya nanti sendiri. Sang pengawal yang bernama Sembodo itu pun terpaksa menuruti apa perintah Raden Ajisaka. Dia harus tetap tinggal di sini sambil menjaga keris pusaka Raden Ajisaka. Dan akhirnya Raden Ajisaka bersama pengawalnya Tura dan sang pemuda itu berangkat menuju ke keraton Prabu Dewoto Cengkar. Perjalanan menuju ke keraton Dewoto Cengkar melewati hutan, lembah, sungai, dan bermacam rintangan alam. Akhirnya tiba di halaman keraton Medang Kamulan. Setelah sebelumnya melewati pos penjagaan yang dijaga oleh 2 orang prajurit yang ngeyel meminta password dan surat ID. Namun dengan pendekatan spesial dari pengawalnya Tura, akhirnya prajurit itu mempersilahkan masuk ke istana keraton Prabu Dewoto Cengkar setelah kasak kusuk sebentar tadi. Saat pertemuan kedua tokoh ini, Ajisaka dan Prabu Dewoto Cengkar, terjadilah percakapan sebagai berikut. Sang Prabu Dewoto Cengkar menanyai Raden Ajisaka. Maaf guys, percakapannya ternyata rahasia. Tapi pada intinya bisa diinformasikan bahwa terjadi perdebatan di antara mereka berdua. Pada intinya, Raden Ajisaka meminta kepada Prabu Dewoto Cengkar agar berhenti dari kebiasaannya yang buruk, yang bengis, yang sadis, yang tidak berbudi kemanusiaan, yang seenaknya saja, yang menindas rakyatnya sendiri, bahkan memakan rakyatnya sendiri. Mendengar kritikan dari Raden Ajisaka di depan mukanya sendiri, Prabu Dewoto Cengkar sangat murka. Hei Ajisaka, kalau kamu mau menghalangi, tak untal malang dewi awakmu. Raden Ajisaka dengan tenang menjawab, monggo saja, tapi ada syaratnya. Dengan masih menahan amarah kemurkaan, Prabu Dewoto Cengkar berkata lagi, silakan, apa maumu? Sambil memperbaiki surban ikat kepalanya, Raden Ajisaka berkata, baik Sang Prabu, saya ada 2 keinginan. Pertama, bahwa nanti setelah Sang Prabu berhasil memakan diri saya, maka kebiasaan Sang Prabu yang suka makan daging manusia harus dihentikan. Prabu Dewoto Cengkar gak tersinggung. Itu terserah saya nanti. Tapi dengan tenang Raden Ajisaka bilang lagi,
Awas ya. Dan untuk permintaan kedua, begini bos, sambil melepas ikat kepalanya, Raden Ajisaka menjelaskan permintaan keduanya. Permintaan kedua saya adalah, saya minta tanah selebar surban ini. Waduh guys, ternyata tanpa terasa waktunya habis. Kita lanjut di bagian kedua ya guys. Tunggu.